Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pada kesempatan ini saya Vivi Iswanti Nur Syirwan akan mencoba untuk memberikan simple overview atas mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang tadi saya coba ikuti bersama profesor saya, Prof. Mukhlis R. Ludin. Baik, ini merupakan mata kuliah wajib ya di doktoral ilmu manajemen. Salah satunya adalah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Baik, yang tadi kita pelajari adalah mengenai filsafat ilmu pengetahuan, yakni apakah ilmu itu sama dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Lalu juga beberapa pendekatan yang ada di dalamnya. Jadi saya coba ulas bahwa filsafat merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat ilmu ya, merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu bagaimana ilmu itu diperoleh. Pertanyaannya nanti akan muncul mana yang disebut sebagai ilmu dan mana yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Misalkan kita bicara knowledge, merupakan pengetahuan itu, apakah saya mengatakan bahwa saya tahu, lalu kemudian saya tahu ini apakah sudah bisa disampaikan bahwa itu merupakan pengetahuan? Itu menjadi pertanyaan ya. Ternyata berbeda antara kita tahu dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah bagaimana kita memperoleh ilmu itu sendiri menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Artinya ada metode di dalamnya, ada rancangan yang sifatnya sistematis, ada objek, ada fakta, ada nilai, ada yang bisa kita klasifikasikan, ada yang bisa kita uji, ada yang bisa kita tunjuk kebenarannya, dan kita bisa tunjuk juga mana ketidakbenarannya. Poinnya pada mata kuliah tadi adalah sains itu tidak datang begitu saja, sains itu butuh proses. Jadi yang diperlukan adalah salah satunya adalah cara berpikir skeptisisme. Skeptisisme itu adalah cara berpikir kita yang memberi ruang besar kita untuk senantiasa berpikir menggunakan nalar, berpikir kritis untuk mempertanyakan berkaitan dengan kehadiran satu objek. Skeptisisme ini sangat bermanfaat untuk mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek, keputusan-keputusan gitu ya. Karena kita perlu untuk mensertakan akal pikiran kita untuk mengungkap satu rahasia. Karena kita merupakan bagian dari scholars gitu ya, bagian dari kaum pemikir, intelektual, well educated ya insya Allah. Jadi dengan kita seperti itu, kita memiliki skeptisisme itu sendiri, ilmu pengetahuan itu memberikan nanti banyak jalan, memberi kita pilihan-pilihan untuk sampai kepada objektif tertentu. Dalam ilmu pengetahuan sendiri diperlukan perdebatan-perdebatan, karena tanpa perdebatan-perdebatan tidak mungkin terjadinya kematangan daripada satu ilmu itu sendiri atau kreativitas. Jadi sebagai contoh ya, orang berlomba-lomba menarasikan apa itu pendidikan, apa itu kesehatan, batasannya, apa itu ekonomi, apa itu politik, lalu juga semakin baik tingkat penemuan, semakin baik satu peradaban atau kehidupan satu kaum. Nanti filsafat ilmu pengetahuan muaranya pada kalau untuk di S3 adalah kepada penelitian ya, salah satunya berbentuk disertasi. Nanti dia akan mempertanyakan novelty daripada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa itu apa saja. Jadi salah satunya tadi adalah cara berpikir yang lahir daripada rasionalisme adalah paham deduksi ya, deduksi itu sendiri atau rasionalisme itu sendiri atau paham rasionalisme. Jadi satu paham yang mementingkan akal atau rasio akal pikiran, reasoning, berawal dari sesuatu yang sifatnya teoritis, cenderung a priori, jadi dianggap benar dulu, baru nanti kemudian kita buktikan. Poinnya adalah rasionalisme segala sesuatu yang terjadi merupakan hasil pembentukan yang dikonstruksikan dari pikiran kita. Jadi pada rasionalisme yang paling penting adalah kalau dari Pythagoras, Tongkoya itu adalah persepsi ya. Kalau Plato yang paling penting adalah akal pikiran kita. Jadi nanti proses kerjanya adalah ilmu pengetahuan itu dibangun dari teori-teori yang ada, dikumpulkan, kita uji secara sistematis gitu. Jadi pada rasionalisme, identifikasi ciri khas satu objek melalui jalan pikiran kita, objek itu dijelaskan oleh teori yang ada. Nanti kemudian kita perdebatkan, kita berteori, kita kembangkan hipotesisnya atau preposisinya, lalu kemudian kita uji statistikanya. Baru kemudian kita simpulkan.
Demikian teman-teman, simple overview untuk pagi hari ini. Insya Allah teman-teman jadi sedikit berbagi ya saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga teman-teman juga menjadi paham bahwa filsafat ilmu pengetahuan itu seperti apa gitu ya. Nanti saya akan berikan filsafat ilmu pengetahuan dari simple overview berikutnya gitu ya, untuk mengingatkan saya juga dan untuk berbagi kepada teman-teman, barangkali teman-teman masih bingung mengenai filsafat. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya gitu ya, tidak membuat semakin bingung insya Allah. Atau paling tidak ini bermanfaat untuk diri saya, bahwa saya pernah untuk berbagi mengenai paham rasionalisme. Dalam hal ini adalah salah satu cara pandang untuk filsafat ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, teman-teman subscribe, like, comment, and share gitu ya. Jadi saya semangat untuk buat video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.